Jadi apa? Ada diskusi-diskusi sama orang tua gitu. Jadi kan waktu call di sini kan kemarin kalau aku nonton video call dan ini kan juga lebih kayak ya kita bukannya mau nyakitin orang tua gitu-gitu. Apa? Harus berani gitu-gitu. Nah, Iya. apa? Anak kan bisa bikin keputusan sendiri. Cuma aku tuh mikirnya bukan soal berani nggak berani sih, lebih kayak kalau aku lebih ke kasihan. Karena kan aku anak tunggal. Terus orang tua aku udah tua juga kok. Cuma kan Adi selalu bilang kalau orang tua salah masa kita ikutin gitu kan, istilah kasarnya. Betul. Aku cuma dari Juli itu sampai kemarin aku belum berani ngomong yang base itu. Nah kemarin malah pas abis papaku dipanggil Tuhan, kan papaku Bulan meninggal apa? Februari kok. Oh, Februari. Februari Umur berapa? 81. Waduh, papa saya 85. Tanggal Oh 2 iya, kau April. ini juga baru meninggal ya. Iya. Turut berkecuta ya kok. Aku lihat makanya. Aku mikir papa kau ini umur berapa ya gitu. Kok tahun ini dari Jalan dia? 86. Tahunnya dari dia. Masa sih tak lihat statusnya? Oh iya. Makanya aku Pas hari ketiga lebaran. Papanya 81. Ya. Oh. Mama berapa? 71. 71. Itu papanya apa? Sakit apa? Ya udah Tua aja kebanyakan sih ya. bonus lah. Iya. 85 kan bonusnya udah banyak ya. Bonusnya udah banyak. Nah, jadi sama mamanya belum ngomong. Nah kemarin tuh justru pas lagi ke Sukabumi kan, lagi habis makaman itu, aku di rumah, apa ya? Aku di hati tuh kayak kapan ya mau ngomong? Aku selalu bilang ke Adi, ngomong tapi kayak nggak berani atau nggak belum ada momennya. Cuma pas di kamar itu aku kayak ini saatnya lah gitu. Jadi aku kan juga belum mutusin kok, cuma apa ya? Mungkin 80% aku tahu tuh benar, 80%. Jadi aku bilang apa ya? Aku mesti ngomong ke mama ini faktanya. Tapi kan gimana caranya ngomongnya apa ya? Istilah kata, iya loh mah faktanya gitu. Terus mau gimana gitu. Bukan berarti ini salah nih bener gitu. Ya aku bilang ke mama apa ya kemarin tuh? Soal Paulus. Aku bilang Yesus kan juga ini apa? Nggak meniadakan Taurat nih gitu kan. Terus aku bilang yang Yesus juga dikafanin gitu-gitu. Mama sih masih bilang itu kan kafan tradisi Yahudi gitu. Gitu. Agak ya begitulah, masih agak-agak keras gitu. Terus kemarin juga aku sempat agak debat sama temen bisnis sih. Temen bisnis. Aku agak bingung sih kok, jadi antara aku menerima fakta dari Kodoni itu kan juga saya kan suka nonton YouTube segala macam. Secara fakta aku kayak I think this is right gitu. Cuma kan aku masih ingat pengalaman pribadiku yang aku bilang aku ngerasa ada yang meluk aku segala macam. Nah, terus si teman bisnis aku tuh atau dia WA pas aku lagi di Aussie itu, dia WA, dia manggil aku Dita kan. Dita, aku berapa hari lalu aku mimpi kamu. Dan aku bingung kenapa aku mimpi ini, tapi aku ngerasa aku harus ngomong ini ke kamu. Dia mimpi, aku nggak bisa jelasin intinya sih, pokoknya ada istilah Tuhan tuh ngingetin melalui dia untuk ngomong ke aku, tolong berhenti melakukan hal itu, gitu kan. Melakukan apa? Aku nggak bisa jelasin kan. Okay. Pokoknya ada sesuatu yang Tuhan nggak berkenan, tolong ngomong ke apa, dia dapat mimpi dan kayaknya itu pesannya. Dia ngomong sholat gitu. Berhenti sholat gitu. Terus temanku Kristen. Pamitan kok. Oh, pamitan. Oh, pamitan di temanku Kristen sih dia. Terus aku nggak tahu ya apakah dia mimpi memang aku juga pernah cerita soal hal itu atau juga memang karena kan di Kristen kalau ini mungkin sering dengar ya, di gereja kan sering orang dapat mimpi segala macam gitu. Terus dia bilang aku dapat mimpi, aku harus ngomong ini ke kamu karena kalau aku nggak sampein aku nggak enak, dia bilang gitu. Tuhan bilang tolong sampein ke Dita, tolong berhenti lakukan hal itu dan dia sudah terlalu jauh dari Tuhan, dari aku, jadi dia harus kembali ke aku dan gitu. Dan si Dita nih nggak damai sejahtera, dia bilang. Jadi detik itu aku mengakui, yes ya, aku ngerasa memang aku kayak hidupku nih nggak ada tujuan, aku bilang.
Jadi itu yang aku juga punya temen sama-sama di Jasar. Dia juga lagi dekat sama cowok muslim, dan cowok muslimnya juga kayak adik gitu, ngebimbing gitu. Tapi temanku ini malah lebih open sih kalau aku lihat. Dia lebih kayak, ya nih mbak bisa nggak ya aku mutusin sendiri gitu kan. Karena juga dia keluarganya lebih Kristen dari aku kalau aku lihat gitu kan. Nah makanya pas temanku ngomong itu kok agak, nah disitu aku belum ngomong banget lah soal aku segala macam gitu. Baru apa ya, sebulan yang lalu lah. Nah aku pasang status kok di WA. Aku tuh antara apa ya, aku pengen sebagian orang, teman-temanku tahu soal kebenaran ini meskipun aku belum mutusin. Aku pengen orang melihat 80% fakta ini gitu. Aku pasang di status WA yang soal Paulus. Itu short dari YouTube kan, jadi nggak panjang, cuma intinya kayak ada yang cewek ngomong, dia bilang kita harus waspada sama Paulus karena cewek yang ngomong bule Indonesia. Kirain Lily J. Oh bukan ya. Okay. Aku juga suka nonton Lily J sih. Dan Lily J aku yang ini cewek kayaknya pinter gitu. Di short itu dia kayak intinya kayak harus waspada sama Paulus karena Paulus sih siapa gitu. Dia tahu ngomong ketemu Yesus gitu. Padahal kan bisa aja tuh kayak ngomong dibuat-buat segala macam, nggak ada buktinya. Dan bertentangan sama yang Yesus bilang, aku datang bukan untuk menjadikan hukum Taurat. Aku posting, aku nunggu reaksi teman-temanku. Terus? Nggak ada yang respon sih. Mamaku respon. Mamaku respon, dia kayaknya first time dia respon gitu kan. Dia kayak hapus gitu statusnya. Gitu kan. Nggak mau sampai adik-adik papi lihat gitu kan. Karena orang Katolik tuh pada sayang sama Paulus itu kan. Aku jelasin, nah nih saatnya aku ngomong, aku bilang gitu kan. Aku jelasin. Jadi mancing ceritanya. Mancing mamanya gitu. Mancing kabeh aja. Aku mikir, iya, aku juga mikir di hide nggak ya dari mama, cuma ini saatnya aku ngomong pelan-pelan. Terus hapus nggak gitu kan? Aku nggak mau sampai ada papi ngeliat gitu kan. Itu soalnya orang Katolik sangat sayang sama Paulus. Terus aku mikir, nih saatnya ngomong, gue bilang gitu. Aku bilang, Mi, kan Yesus ada, aku potong screenshotnya gitu kok. Aku datang bukan untuk mendirikan hukum Taurat. Terus ini Paulus siapa? Kok dia bilang dia malah Taurat ditiadakan, gini. Tapi ya gitu ya sih, emang agak keras sih kok. Susah gitu, kayak ngomongnya sama Boyo hapus gitu kan. Terus cuma dia agak melembutnya, aku selalu tekenin, aku mikir gimana ya, gimana cara kita ngomong ke orang itu bukan berarti oh ini salah nih bener, lebih ke kan kita mesti ikutin Yesus nih gitu. Even though aku pelan-pelan kata Tuhan aku hilangin, tanpa orang mungkin dia sadar banget, cuma kan kita mesti ikutin Yesus nih, bukan Paulus. Aku mikir kita ngomong harus lembut gitu kok. Ketika ngomong gitu mamanya gimana? Itu udah di akhir pembicaraan, terus dia kayak udah mami mau beresin rumah dulu gitu. Dia masih kayak agak kan. Dan aku sampai malamnya agak kepikiran, kok berat ya rasanya musuhan sama orang tua gitu. Aku sempat gimana ya, apa aku harus tarik lagi ini gitu kan. Tapi ini the truth gitu kan, ini benar gitu. Ya terus aku kayak aku doa, sempat malam aku doa gimana ya Tuhan itu kan, antara mesti milih mama atau ini gitu kan. Cuma besokannya mama telepon udah calm down. Udah calm down meskipun aku nggak tahu apakah dia memikirkan hal itu apa enggak. Seorang kedua yang respon itu teman bisnisku itu. Yang bilang mimpi itu. Dia bilang, Dita, tadi malam aku bangun jam 3 pagi, aku nggak biasanya lihat status orang, tapi aku tergerak untuk melihat status kamu. Dan aku berharap kamu bukan salah satu orang yang murtad dengan itu. Ya aku jelasin yang segala, aku screenshot segala macam itu kok, screenshot itu. Tapi intinya apa ya? Ini aku agak bikin galau sih, dia bilang. Intinya dia kayak aku nggak, kalau kata tadi kan dia memang orangnya nggak terlalu smart ya. Kalau kita diajak debat screenshot kayak itu dia kayak I don't want to know about this gitu dia bilang. Terus dia cerita karena aku pernah ketemu Yesus secara pribadi dan aku nggak peduli orang ngomong apa karena aku udah ketemu pribadi. Nah itu aku juga yang bikin aku galau. Terus aku bilang tapi ini ayatnya gini Beb, aku bilang. Jadi kita harus ikutin Paulus bukan Yesus, aku bilang. Nah, dia nggak ngejawab.
Dan lucunya dia itu jawabnya gini kok. Mau orang debat apa, bahkan kitab yang fisik kayak gimana, saya udah bertemu sama Yesus, saya percaya. Nah, ya saya Loh, serah, ya. itu hak orang. Cuma istilahnya, lah kalau kitabnya nggak percaya, kamu ngikutin siapa? Ya. Kitab kan adalah kan apa ya, membimbing orang untuk jalan yang benar, mengikuti agamanya ya masing-masing. Nah, kitab mau bicara apa, orang mau debat apa, nggak peduli. Nah, ya kalau itu benar Yesus, kalau bukan, nah itu pertanyaannya. Lo kitab aja kok nggak ngakuin gitu loh. Saya kalau ada orang bilang mimpi ketemu Yesus, saya selalu nanyanya gini tadi. Nah iya, tahu aku. Betul kan? Nah, itu yang dilihat itu mirip siapa? Nah itu beda-beda jawabannya. Ini temennya miripnya bentuknya kayak gini. Nah si temennya itu bentuknya kayak gini. Dia berpikir antara 1, 2, 3 kok nggak ada yang sama. Kalau beda dengan orang pengalamannya di luar juga beda. Nah kira-kira memang maaf ya kalau plesetan kayak emang ada yang rambutnya segini ini lah. Emang kok bisa ganti-ganti? Emang pakai wig? Aku bercandain sama dia. Nah ini tanda tanya. Ada yang agak hitam, ada yang putih, ada yang kasihan dong yang kalau orang negro. Ethiopia, Kristen Ethiopia, kalau mimpi Yesusnya kulit hitam. Itu kan aku. Loh, benar. Kitabnya ada, mereka juga percaya Yesus kulit hitam. Nah iya terus. Nanti kalau Kristen Cina yang mimpi gimana? Yesus matanya sipit itu gimana? Ya itu maksudnya. Jadi kalau ada orang dua mimpi Yesus, terus yang dilihat beda, itu bener Yesus atau bukan? Kan itu pertanyaan jadi. Jadi kan seperti kayak pikiran yang berimajinasi seperti itu logikanya. Di dalam Islam kita punya keyakinan juga begini. Jin, yang namanya jin ya, itu bisa masuk dalam mimpi manusia. Dan dia bisa menyerupai siapa saja, kecuali Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi bisa jadi itu juga jin yang muncul dalam mimpi seseorang. Di pikiran kita bentuknya seperti itu, kurang lebihnya. Seperti itu. Jin kan punya dimensi yang beda dengan kita. Tapi dia bisa masuk ke dalam mimpi kita, juga bisa masuk ke dalam tubuh kita. Bisa begitu. Orang yang sudah istilahnya dari keluarga muslim aja, dia aja masih bisa kemasukan jin. Ketika dia kemasukan jin, nanti dia bisa malas sholat, dia malas baca Quran, dia malas macam-macam. Itu bisa jadi karena pengaruh jin. Apalagi cuma di mimpi gitu maksud saya. Ya manusia kan pada kodratnya lahir tuh udah ada korin, ada bagian dari jin yang mengajak kita kebatilan, kan seperti itu. Di Islam kita percaya setiap manusia yang lahir itu sudah ada pendampingnya. Ya, selain malaikat juga ada jin namanya jin korin. Jin korin ini yang mendampingi manusia itu dari lahir sampai mati. Ketika manusia udah mati, ya udah jinnya ke alamnya. Pernah nggak dengar cerita begini misalnya, ada orang ke dukun, nanyain tentang orang yang sudah mati. Dukun itu bisa jawab loh, oh orang ini begini, dan bener. Dari mana kira-kira dukun itu dapat informasi? Dari itu. Dari jin korin itu. Itu jawaban di dalam Islam. Ada jawabannya. Coba kalau di Kristen tanya begitu apa? Mohon maaf kok, yang kemarin maminya nggak terima, masih kangen sama papinya. Terus papi di mana, gini-gini. Yang dia tanya ke orang temennya yang bisa katanya six sense ya. Tapi mohon maaf dari kalangan dia gitu. Nanti dia berpikir, oh papi ada di surga, ya kan? Mohon maaf ya, ini di surga taman bunga, bla 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 bla, dah enak, gini-gini. Nah, kok bisa tahu? Ya, kalau di Muslim ya, di Muslim kan ada siksa kubur lah atas entah kalau dosa ya disiksa, kalau enggak menerima kenikmatan seperti itu. Yang saya tahu. Nah, kok bisa tahu di surga gitu? Kalau ada di surga nanti penimbangan dosa balik lagi dong ke bumi atau ke alam barzah atau sebagainya seperti itu. Ya masa naik turun kagak capek kok kan gitu. Ya mohon maaf itu makanya kita sih nggak bisa masuk ke dalam ranah orang yang bisa bicara seperti itu, yang sesuai dengan bayangan atau pemikirannya, kita nggak bisa masuk situ. Tapi kalau yang namanya kita sekarang hidup di zaman modern seperti ini, bagaimana cara kita menilai sebuah agama itu benar? Kan dasarnya harus kembali ke kitabnya. Betul. Apa sih pondasi daripada sebuah agama kalau bukan kitabnya? Kalau nabinya masih hidup, nabinya bisa ngajarin umatnya. Kalau nabinya sudah nggak ada, bagaimana agama itu mengajari kita kalau bukan dari kitabnya? Kitabnya bisa diajarin lewat pemuka-pemuka agamanya. Yang pemuka agamanya aja banyak yang mengajari agamanya tidak sesuai dengan kitabnya. Di kitab ditulis apa, yang diajarin apa misalnya. Di kitabnya nggak ada larangan, tapi sama pemukamanya bisa dilarang misalnya. Contoh seperti Bible. Di Bible nggak ada larangan poligami. Yang larang siapa? Pemuka agamanya. Begitu.
Contoh itu pencontohannya. Nah, bagaimana kita bisa mempercayai sebuah kitab, ajaran itu benar, kalau di dalamnya juga tercampur dengan pemikiran manusia. Maksud saya gini, pada zaman kitab itu misalnya pada masa tertentu, pada masa penyalinan, pemuka agamanya punya pemikiran agama nih, dia mikir nih agama ini harusnya begini-begini. Itu bisa jadi pemikiran agama si pemuka agama ini masuk ke dalam kitab itu. Ada terjadi dan saya ada buktinya gitu. Ketika ada pemikiran manusia masuk ke dalam sebuah kitab yang dibilang kitab suci, bisa nggak kitab itu disebut sebagai kitab suci? Itu kan kuncinya. Nah, ketika kita sudah mengetahui misalnya, terus kita sudah bisa membuktikan gitu. Kalau ada yang masih mau mengikuti, ya monggo, itu mah hak setiap orang. Tapi kalau kita mau kritis, ternyata kitab ini sudah tidak bisa disebut sebagai kitab suci, ya kita harus cari yang lain yang jauh lebih kredibel gitu misalnya. Nah, kalau tadi bicara teman mimpi, ibaratnya nih ya, kalau orang Jakarta bilang lu yang mimpi kenapa gue harus percaya gitu. Iya, jadi apa ya? Aku tuh pulang dari Kodoni itu, aku berada di tahap sempat kan aku kayak bimbang, terus aku mikir, udahlah pokoknya gue ngikutin yang nyaman di hati aja. Aku mengingat pengalaman pribadiku dengan Tuhan aja gitu. Aku nggak peduli Alkitab gitu. Cuma aku sambil berpikir gitu, aku juga di hati, masa gue kayak don't care Alkitab gue. Padahal deep down in my heart aku tahu nih salah kok. Yeah. Itu aku jadi kayak salah juga. Itu yang aku bilang ke temanku. Aku bilang aku sempat gitu juga. Aku pokoknya nyariin damai sejahtera aja. Tapi kalau aku udah tahu ini ada yang salah, kayaknya ini gitu. Kok kitab agama gue salah gitu kan, aku bilang gitu. Terus yang soal dia mimpi itu, aku bilang ke dia, aku kasih ayat itu kok yang Paulus kan bilang di zaman itu nggak boleh berambut panjang. Laki-laki, Iya. perempuan boleh. Even though aku sempat Google, ada artikel tulis gini, dia bijak, dia bilang kita memang nggak tahu standar di zaman itu panjang itu seberapa. Mungkin sepundak itu pendek, tapi ada kata-kata ayatnya perempuan itu boleh panjang, berarti kan lebih panjang dari si laki-laki itu. Nah, aku bilang aku nggak tahu sih Beb, mungkin sepundak itu mungkin pendek kategorinya. Tapi Paulus sendiri kan, kamu percaya Paulus nih, aku bilang. Paulus sendiri bilang di zaman itu nggak boleh berambut panjang. Kisah 1 Korintus 11 ayat 5 sama 6. Ini dianggap perkataan Paulus. Coba dibacain biar Mas denger juga. Ayat 5. Suka nonton ini kok. Zakir Naik suka. Zakir Naik. Oke. Memang ini orang bilang beragama itu harus logis dulu. Betul. Berakal baru beriman. Saya juga suka juga. Coba dibaca, Bi. Ayat berapa? 5 ya? 5 dan 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Perempuan, kata Paulus loh ini katanya. Ya, ini Jadi, pun Kristen kenapa nggak berkerudung gitu? ya ini pun aku mikir sih kok pas lagi di jalan naik Paulus motor. ya, kok ya. Paulus. Jadi kan. gini, maksud saya gini. Ini mungkin waktu itu saya belum ceritain ke Intan ya, mungkin ya. Dalam satu kitabnya orang Kristen ini kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama ini konsep ketuhanan dan konsep keselamatan itu sama dengan Islam. Ya, yang beda hanya syariatnya. Di dalam perjanjian baru kita belah lagi jadi 2 nih. 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dengan surat-surat Paulus dan surat-surat rasul yang lain. Ini konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya beda. Nah, kalau yang 4 gospel, konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya sama dengan perjanjian lama. Jadi apa yang diajarin Yesus di dalam 4 gospel tentang konsep ketuhanan, tentang konsep keselamatan sama dengan perjanjian lama. Tapi ketika ke Paulus, konsep ketuhanannya sedikit berbeda, konsep keselamatannya jauh berbeda. Tapi dari semua tulisan Paulus ini tidak semuanya salah gitu.
Tidak semuanya salah. Kalau tadi Intan bilang, Yesus sudah memperingati hati-hati dengan Paulus. Ya kan? Itu ada di Matius 16 ayat 6. Disebutnya apa? Ada, Bu. Hati-hati dengan Hati-hati orang yang Farisi. Farisi itu, Pak. Farisi. Nah, ini ada ayatnya nih. Farisi itu Matius 16 ayat 6. Dibaca coba apa yang dengar. Bacain dulu. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Waspadalah tuh apa sih? Hati-hati. Kan? Hati-hati. Tapi Sekarang? ragi itu maksudnya? Ragi itu ya aliran. Oh, ya. Sekarang Paulus itu aliran apa? Paulus sendiri yang ngaku nih. Filipi 3 ayat 5 dan 6. Ini dianggap perkataan Paulus. Ayat 5 ya? Nah, 5 dan 6. Gimana? Aku tadi baca ini Nah, sebelum ke Doni. Sebelum ke Koko. ya. Karena aku aku tadi mikir mau ngomong apa aja ya gitu kan. Karena kan debatnya itu kan antara omongan Yesus yang tidak pendirikan Taurat sama Paulus. Cuma aku beberapa minggu lalu aku sempat nggak sengaja buka apa sih yang menyebabkan Paulus sama Barnabas kelitap. Kalau aku dengar kan kata karena kalau Barnabas kan masih ngikutin Taurat, kalau Paulus enggak. Cuma aku sempat baca di Google, ternyata mereka pisah itu karena si Paulus tuh mau ngajakin siapa gitu, Barnabas mau ngajakin siapa, beda orang gitu kok. Aku baca-baca gitu ternyata ada ayat sama ini sih ya. Nah, ternyata Paulus adalah orang Farisi. Ngaku ya. Ngaku. Tuh ayat 5-nya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dan dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang pendirian hukum Taurat, aku orang Farisi, kata Paulus. Yesus ngomong, hati-hati lo sama orang Farisi. Sebelum Yesus diangkat itu tadi. Sebelum lo. Nah, sekarang yang disuruh oleh Yesus, perintahnya Yesus kepada murid-murid dan bangsa Israel, kan begini. Matius 23 ayat 1 sampai 3 nih, yang hijau nih. Katanya apa? Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya apa? Sudah menggantikan Musa, kan Musa sudah meninggal. Terus? Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Turutilah dan lakukan apa yang mereka ajarkan kepadamu. Yang diajarkan sama orang Taurat dan orang Farisi apa? Hukum Taurat. Ya kan? Tapi, katanya apa? Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, Yesus menuduh orang ahli Taurat dan orang Farisi itu orang munafik. Ngajarin tapi nggak melakukan gitu kan. Yesus menyebut mereka apa? Hai kamu keturunan ular beludak gitu katanya. Ini dianggap perkataan Yesus. Jadi kalau kita pelajarin omongannya Paulus dan kita pelajarin ajarannya Yesus, satu, Yesus nggak pernah ngajarin atau mendirikan agama Kristen, nggak pernah. Yang mendirikan dan menciptakan agama Kristen itu Paulus. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Disebut Kristennya beberapa tahun setelah Yesus nggak ada. Nggak ada. Jadi Kristen itu adalah ciptaannya Paulus.